Oke, ini adalah tutorial cara pengerjaan pengelolaan kinerja guru di PMM ya, atau di platform Merdeka Mengajar. Disclaimer dulu, saya adalah guru biasa yang sampai detik ini juga masih belajar. Kemudian saya juga masih banyak mencari informasi yang tepat dan akurat terkait pengelolaan kinerja guru ini. Jadi, ketika nanti ada kekeliruan, mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, pada intinya nanti di sini Bapak Ibu akan mengerjakan 5 langkah ini di dalam pengelolaan kinerja guru. Yang pertama, nanti Bapak Ibu sekalian mengerjakan yang namanya praktik pembelajaran. Saya jelaskan satu-satu dulu ya, biar dalam langkah Bapak Ibu sekalian ada gambaran. Untuk di praktik pembelajaran ini nanti Bapak Ibu diminta untuk memilih indikator, beberapa indikator yang dihasilkan dari rapot pendidikan satuan pendidikan masing-masing. Jadi bisa saja indikator satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian berbeda dengan indikator satuan pendidikan saya ya. Kemudian, oh ya, Bapak Ibu juga nanti bebas memilih indikator mana yang ingin dikembangkan untuk depannya, yang masih kurang tentunya, yang sudah baik ya tidak perlu untuk dikembangkan. Kemudian, poin kedua atau langkah kedua adalah pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi inilah yang menurut saya pribadi ini penting sekali untuk dipertimbangkan karena kita ditargetkan harus memenuhi poin sebanyak 32 ya, minimal itu 32. Tidak boleh kurang, lebih tapi boleh, lebih baik malah di pengembangan kompetensi. Untuk memilih pengembangan kompetensi apa yang kiranya cocok untuk Bapak Ibu sekalian, nanti saya sudah membuat konsep di Excel agar lebih mempermudah Bapak Ibu memilihnya. Jadi sebelum Bapak Ibu mengerjakan, usahakan buka ini dulu ya. Saya buka, ini saya buat sendiri, ya keterangan dan seterusnya. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih dari poin 1 sampai poin 18. Nah, masing-masing poin ini mempunyai poin kegiatannya. Ini, misal nomor 1 poinnya 8, nomor 2 poinnya 8, nomor 3 poinnya 36. Nah, berkaitan dengan target kita tadi yang 32, Bapak Ibu diminta untuk memilih ini poin-poin ini agar jumlahnya 32. Nah, ini target 32 untuk mencapai ekspektasi kepala sekolah kita. Kebetulan saya sudah mengerjakan dan total poin saya adalah 40. Nanti Bapak Ibu bisa memilah sendiri kiranya mana yang Bapak Ibu bisa atau Bapak Ibu sanggup untuk kerjakan ya. Fokus di sini dulu. Nah, ini catatan, bukti dukungnya, laporan dan seterusnya. Saya ambil contoh adalah ini nomor 2. PHK-nya adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Bukti dukungnya nanti saya membuat laporan, saya dapat poin 8. Nah, di sini saya tadinya kosong. Ya, cara memilihnya gini. Kosong, kemudian saya klik angka 8 karena di sini poinnya 8. Kenapa tadinya di sini kosong? Ini hanya untuk mempermudah saya menghitung jumlah poin yang akan saya dapatkan ketika memilih poin yang ini. Poin-poin rencana hasil kerjanya, ya. Ini saya isikan 8 dan Bapak Ibu sekalian coba menelaah kira-kira realisasi kegiatannya seperti apa. Kalau saya seperti ini. Dari poin ini saya ambil seperti ini. Oh ya, berarti nanti saya melakukan observasi dengan teman guru ketika dia sedang melakukan persiapan, pelaksanaan, dan setelahnya saya akan melakukan diskusi tindak lanjut dengan teman guru saya. Ini contoh dari saya. Jika Bapak Ibu ada pandangan lain, monggo. Dan kalaupun mau disamakan, juga tidak apa-apa. Tapi ini hanyalah hasil telaah yang sudah saya lakukan ya. Saya sudah memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin yang saya pilih. Dan jika ditotal semuanya saya dapat 40 poin. Itu sudah lebih dari cukup. Kembali lagi, poin-poin yang dipilih tentunya memperhatikan kesanggupan, kemampuan dari Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi bebas memilih apapun ya. Saya kembalikan ke kemampuan Bapak Ibu. Nah, jika ini sudah dipahami, oh ya, di sebelah sini juga sudah saya terapkan waktu pelaksanaan. Ini hanya untuk mempermudah. Setelah kita mengerjakan perencanaan ini, kita tentu harus memikirkan kapan sih pelaksanaannya. Kita harus punya target. Ini bisa diisi sendiri ya. Misalkan saya mau melakukan poin 2 ini, maksudnya poin 2 yang ini ya. Saya ingin melakukan observasi ketika bulan Februari tanggal sekian jam sekian misalkan ya. Bisa ditulis di sini sendiri. Jika sudah, kita kembali ke website tadi. Nah, lanjut tadi kan pengembangan kompetensi, lanjut ke tugas tambahan. Untuk tugas tambahan, Bapak Ibu bisa mengisi sesuai tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah Bapak Ibu sekalian. Jika kepala sekolah memberikan tugas tetapi tidak ada di dalam pilihan yang diberikan oleh kementerian, ya tugas tambahan tersebut tidak usah diisikan, tidak masalah atau tidak apa-apa ya. Dan jika sebaliknya Bapak Ibu diberikan tugas lebih dari 1
ya diisi, tidak apa-apa, 1, 2, ataupun 3, dan seterusnya. Nanti kita lihat atau praktekkan bersama-sama. Langkah selanjutnya adalah keempat, ada perilaku kerja. Ini lebih kepada sikap yang akan kita lakukan ke depan itu mau ngapain, untuk memperbaiki sikap kita ya. Nah, langkah kelima itu rangkuman. Jadi setelah kita mengerjakan poin 1, 2, 3, 4, nanti masuk ke rangkuman. Hasil dari 1 sampai 4 ini di sini di rangkuman. Oke, saya ulangi dari awal ya, kita praktek. Klik saja di browser Bapak Ibu sekalian PMM, kemudian klik platform Merdeka Mengajar. Nah, kebetulan saya sudah login. Jika Bapak Ibu belum login, silakan login dengan akun ID belajar Bapak Ibu sekalian. Jika lupa, bisa bertanya dengan OPS Bapak Ibu di sekolah. Kemudian klik pengelolaan kinerja. Nah, ini isi perencanaan kinerja itu kita ditarget dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Jadi deadline-nya itu 31 Januari ya, sampai kepala sekolah kita menyetujuinya itu di 31 Januari. Setelahnya ya kita pelaksanaan. Ini alur pengelolaan kinerjanya, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian lanjut rencanakan kinerja. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk memilih salah satu indikator ya. Ini kan ada yang warnanya orange, kemudian hijau, bahkan mungkin ada yang merah. Merah itu artinya tidak baik. Kalau orange itu di tengah-tengah, kalau hijau itu sudah baik. Nah, kita harus memilih indikator ya yang tentunya yang belum baik, yang harus kita kembangkan. Contoh, saya memilih penerapan disiplin positif ya. Klik ke pengembangan kompetensi. Di sini tertera target kita 30 poin. Nah, di pengembangan kompetensi ini atau di langkah kedua, kita buka Excel yang tadi saya perlihatkan. Kita tinggal melihat dari sini. Misal, saya kan sudah menentukan pilihan, ini yang berwarna oranye. Tinggal diisikan. Nomor 1, meningkatnya tinggal dipilih ya. Ini ada pilihannya. Disesuaikan saja dengan Excel-nya. Laporan, bukti dukunnya, targetnya 1 kegiatan. Nih, untuk target, artinya Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan ini berulang kali ya. Tapi saya lebih memilih 1, karena agar poin yang lain bisa saya lakukan. Jika misalkan saya targetnya adalah 2, ya nanti poinnya 16 karena dikali 2. Berhubung saya 1 ya berarti 8. Jika Bapak Ibu keliru memilih, tinggal klik hapus saja ya. Jika Bapak Ibu ingin menambah, ya klik tambah, pilih lagi poin mana yang Bapak Ibu pilih ya, dan seterusnya. Ini kan ini hanya contoh, akan saya hapus. Nah, setelah itu lihat di atas. Total poin saya ada 40, berarti sudah lebih dari cukup karena targetnya hanya 32 poin per semester. Setelah itu kita lanjut ke tugas tambahan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, tugas tambahan itu boleh diisikan, boleh tidak. Boleh diisikan ketika Bapak Ibu memang diberikan tugas tambahan dan tertera di list ini ya, ada. Dibaca ya, hati-hati. Ini di sini hanya untuk SMP, SMA, SMK. Kalau kita berarti semua jenjang ya. Kalau saya kebetulan 2, ini saya jadi OPS, operator dapodik, dan pembina ekstrakurikuler pramuka ya. Nah, ini ada bukti bukunya, SK, sama target kuantitasnya 1 kegiatan dan seterusnya. Nah, jika sudah tinggal klik saja ke perilaku kerja. Nah, untuk langkah yang keempat ini adalah perilaku kerja, yang mana tadi sudah saya jelaskan, artinya di sini lebih kepada sikap kita ke depan terhadap peserta didik ataupun diri kita, yang mana yang akan kita perbaiki. Ini Bapak Ibu pilih satu yang ingin Anda prioritaskan, artinya misalkan di orientasi pelayanan, misal pilih salah satu. Kebetulan saya milih ini ya. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkannya. Nah, saya memilih ini dan seterusnya ya. Jika sudah, maka diklik ke rangkuman. Ini adalah rangkuman hasil dari langkah pertama sampai langkah keempat ya. Dibaca pelan-pelan, dicermati lagi, diteliti lagi. Jika Bapak Ibu sudah yakin, maka klik lanjut, ajukan. Tapi jika Bapak Ibu masih ragu, karena kebetulan ini masih ada waktu, ya tinggal klik ubah saja. Kemudian Bapak Ibu kalau mau keluar ya silakan, maksudnya keluar dari akun Bapak Ibu. Tapi dengan syarat ini diklik dulu, simpan draft ya, agar apa yang tadi kita kerjakan masih tersimpan di akun kita. Jadi kapanpun ketika kita mau merubah atau memperbaiki hasil dari data yang kita kerjakan itu masih bisa. Selama perencanaan kinerja belum diajukan ke kepala sekolah, kita bebas untuk merubahnya. Tapi andai pun perencanaan kinerja kita sudah diajukan kepada kepala sekolah kita, sebenarnya kita masih bisa memperbaiki. Dengan catatan kita harus berkomunikasi dengan kepala sekolah kita secara baik-baik tentunya ya. Oke, mungkin begitu saja. Sekian dan terima kasih.